Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Fahmi Hori Endarto dan hari ini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Mengenal Card Sorting, Teknik Sederhana untuk Mengelola Data di Era Digital. Nah, sebelum itu mari kita masuk ke apa sih card sorting itu. Nah, jadi card sorting itu merupakan metode research yang simpel banget. Bayangin main seperti main kartu remi, tapi kartunya tuh berisi label-label konten website atau aplikasi. Nah, peserta itu diminta mengkelompokkan kartu-kartu ini sesuai kategori mereka sendiri. Contohnya tuh seperti kartu bertuliskan jaket, celana, sepatu, tas. Orang bisa aja kelompoknya jadi pakaian, jaket atau celana, dan aksesoris, sepatu dan tas, atau bisa juga atas badan seperti jaket dan tas, dan yang terakhir bawah badan seperti celana dan sepatu. Nah, lalu kenapa sih card sorting itu penting? Nah, di era digital data ada di mana-mana, seperti chat WA, file kerjaan, foto di HP, dan artikel internet. Misal nih kalau nggak disusun rapi, kan kita bisa tenggelam tuh di lautan informasi yang sangat luas. Nah, terus di sini tuh ada 3 jenis card sorting yang dipelajari. Nah, yang pertama tuh open card sorting. Nah, di sini peserta bebas bikin kategori mereka sendiri. Cocok buat research awal biar tahu gimana orang secara natural mengelompokkan informasinya. Lalu ada close card sorting. Kategorinya tuh udah ditentuin, peserta tinggal masukin kartu ke kategori yang tersedia. Bagus buat nguji struktur yang sudah ada. Jadi kalau misalnya nih pengen menguji bisa pakai metode close card sorting. Lalu yang terakhir ada hybrid card sorting. Nah, ini tuh gabungan keduanya. Ada kategori yang udah fix, tapi peserta boleh menambahkan kategori baru. Jadi misalkan ada seperti pakaian atas, bawah, dan juga biasanya itu ada tambahan, misalnya kayak di bagian bawah tuh ada jaket atau apa, terus di bawah celana dan sepatu, misalkan tambah kayak aksesoris seperti jam tangan gitu. Nah, terus praktiknya tuh gimana sih? Langkah-langkahnya tuh gampang banget. Siapin 30 sampai 50 item konten. Tulis di kartu, bisa fisik atau digital pakai Miro atau Figma. Minta 5 sampai 15 orang buat kelompok, jadi ada 3 kelompok. Nah, catat hasilnya terus cari pola umumnya. Nah, yang menarik tuh card sorting ini bisa dipakai di mana aja, dari yang canggih kayak Netflix. Nah, seperti itu filmnya tuh dipisah per genre atau mode, sampai yang sederhana kayak warung kelontong pun juga menggunakannya. Seperti minuman tuh ada kopi. Nah, di kopi itu ada kopi sachet, ada kopi masih dalam bentuk butiran begitu. Nah, prinsip kategorinya tuh sangat baik. Nah, di sini tuh yang pertama tuh konsisten. Pakai istilah yang sama di seluruh sistem. Jangan daftar online di satu tempat, registrasi pasien di tempat lain. Eksklusif. Satu konten cuma masuk ke satu kategori inti. Hindari overlap. Nah, terus seimbang. Jangan ada kategori yang kegedean. Misalnya tuh sampai 100 item tuh kan tuh kebanyakan ya, atau kekecilan, masa cuma satu item. Nah, dan yang terakhir itu relevan. Kategori harus jawab kebutuhan nyata. Jangan bikin menu informasi umum yang terlalu luas, itu bakal bikin bingungin. Nah, dampak nyatanya tuh MMDC sebagai perguruan tinggi di bawah Kementerian Komunikasi Informatika punya visi jelas mencetak lulusan yang siap kerja di industri kreatif dan media. Nah, metode pembelajaran ini tuh bikin mahasiswa paham gimana bikin struktur informasi yang user friendly. Skill ini penting banget buat jadi UX designer, information architect, atau konten strategis. Nah, kenapa metode ini sangat efektif? Card sorting terbukti efektif secara internasional. Metodenya itu sangatlah simpel, murah, dan bisa dipakai di daerah terpencil sekalipun karena nggak butuh internet atau listrik yang stabil, jadi bisa digunakan tanpa itu. Nah, yang paling penting tuh card sorting membantu hindari bias desainer. Daripada asal asumsi, lebih baik tahu langsung dari pengguna gimana mereka berpikir. Sekian, mungkin ini ya contohnya card sorting itu. Bisa dilihat di sini ada benefit, type, step, analysis, dan juga advice. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.